Salam sehat sejahtera. Berjumpa kembali dengan Cerita Kita Channel. Seperti biasa, kemarin dapur umum Cerita Kita Channel kehadiran Pak Iksan Listrik, Mang Kadil, dan Mang Yadi. Sambil menikmati suruputnya wedang kopi, kelepas kelepusnya udut, beliau bercerita, menceritakan, mengkisahkan pengalamannya kemarin. Maklum lah, Mang Yadi dan Mang Kadil itu sangat polos sekali, karena rumahnya juga jauh banget dari sini. Naik motor 40 menit lah, lewatin jalan-jalan gelap kalau malam. Begitu jam setengah 12 malam, saya langsung nyeletuk. Beliau pun langsung terdiam mendengarkan celetukan saya, celotehan saya. Gimana Mang Yadi, Mang Kadil, Pak Iksan? Mang Kadil langsung, waduh ternyata iya, nggak disangka-sangka, tahu-tahu proyek pembangunan rumah Gul, alhamdulillah katanya sudah dikerjakan seminggu. Minggu kemarin waktu hari Sabtu saya dapat bayaran. Orang-orang rumah pun sudah tersenyum-senyum karena mendapatkan bayaran yang sudah pasti per minggunya dapat sekian. Terus gimana Mang Kadil? Nah itu, biasanya sekarang dapat, kemarin enggak, besok nggak tahu gimana. Kalau sekarang kan udah agak tenang. Setiap Sabtu dapat bayaran, malam minggu yang di rumah pegang duit, saya pun pegang duit, jadi lebih tenang lagi. Akhirnya kami yang bertiga, saya sendiri Arya Duta, Pak Iksan, dan Mang Yadi, hanya mendengarkan kisah dan ceritanya Mang Kadil. Oke, sebelum dilanjut kisahnya, silakan yang baru menemukan channel ini subscribe dulu, dan jangan lupa tekan loncengnya supaya besok-besok dapat notifikasi kalau Cerita Kita Channel mengupload video baru. Yang sudah subscribe, like, komen, dan share, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Oke, dilanjut. Masih kisahnya Mang Kadil. Katanya dulu sebelum di proyek rumah, kerjaan sehari-harinya adalah nebang bambu, motong bambu, terus dikumpulkan ke pengepul, ke penampung. Kadang dapat duit, kadang duitnya ditahan, berarti kan nggak dapat duit. Kadang-kadang 3 hari, 4 hari baru dapat bayaran, itu pun jarang full katanya bayarannya. Hitung-hitungan dapat 200, dapat 300 ribu, cuma dikasih 100, sisanya nanti katanya sekalian. Otomatis orang di rumah pun katanya pada manyun, pada cemberut, gak dapat uang segitu. Terus gimana sekarang Mang Kadil? Sekarang tenang. Di proyek rumah dapat uang sekian. Berhubung kerjaannya deket, jadi kalau makan ke rumah cuma dikasih bekal udud sama istri. Bagus, berarti banyak
lebihnya. Alhamdulillah. Nah, itulah. Kemarin kan waktu gak hadir saya cerita ke Pak Iksan tentang menuntut ilmu, tentang pembelajaran. Kenapa Mang Kadil ditarik ke proyek rumah oleh semesta? Pasti di situ ada pembelajaran. Masa sih? Kan Mang Kadil sering mengikuti pengajian, kumpul di majelis taklim, gaul sama ustadz, sama kiai. Ya, pernah denger gak kata-kata seperti ini? Baiti janati, rumahku bagaikan surgaku. Sering gak? Nah, kenapa kok rumah bagaikan surga? Ingat, di saat berada di proyek rumah, sebelum rumah itu berdiri, pasti harus ada lahannya dulu. Iya, tanahnya berapa meter persegi, otomatis rumahnya sekian meter persegi. Iya, nah, tanah udah ada, lahan udah ada, otomatis ngeboplang, bikin pondasi rumah. Setelah pondasi jadi, naikkan dinding, entah pakai bata, entah pakai batako, entah pakai hebel bata ringan. Sudah dapat 1 meter, dicor. Iya, pasti dinding itu nggak bakalan diisi full. Ada aja yang dilewat. Entah itu untuk kusen pintu, kusen jendela, kusen lubang angin, pasti kan ada bolong-bolongnya. Iya. Dinding, tembok sudah berdiri, cor-coran sudah berdiri, sudah kuat, langsung naik atap. Entah pakai kayu, entah pakai bambu, entah pakai baja ringan. Setelah atap jadi, pasang genteng, pasang asbes, entah pasang apalah, yang penting buat atap. Atap udah selesai, maka pasang plafon. Iya. Nah, ada apa dengan rumah itu? Coba pondasi. Sebelum pondasi ada tanah, ada lahan. Ibaratkan lahan itu adalah rukun iman. Rukun imannya Mang Kadil, Mang Yadi, Pak Iksan. Ada berapa rukun iman? Ada 6. Di saat rumah berdiri, nah disitulah rukun Islamnya. Ada berapa rukun Islam? Ada 5. Pondasi adalah syahadat. Dinding adalah puasa. Cor-coran tiang adalah sholat. Pintu, kusen jendela. Nah, itulah zakat. Atapnya adalah haji. Kadang-kadang rumah ada yang pasang plafon, ada yang enggak. Seandainya pasang plafon ya berarti itu mah bonus. Plafon itu adalah umroh. Waduh, dalam amat. Iyalah, Tuhan mengadakan sesuatu, menciptakan sesuatu di alam jagat raya Pramudita ini tidak dengan sia-sia. Pasti ada maksud dan tujuan. Kenapa? Kanjeng Rasul selalu bilang baiti janati, rumahku bagaikan surgaku. Jika rukun iman, rukun Islamnya Mang Kadil, Mang Yadi,
Pak Iksan baik, benar, bagus. Nah, itu yang disebut dengan jana. Nah, kalau lahannya lahan sengketa, begitu dibangun rumah, digusur. Begitu lahannya lahan belinya dapat kredit, ketemu dengan jana, pusing mikirin cicilan. Seandainya rumahnya hasil dari pinjem, hasil dari kredit, pusing bayarnya, gak bakalan ketemu janahnya. Iya, benar, masuk di akal, kata Mang Yadi, kata Mang Kadil. Nah, itulah kenapa Mang Kadil ditarik oleh semesta ke proyek rumah, supaya bisa membaca, menyimak, dan memahami ada apa dengan rumah. Nah, boleh nggak saya promosi dulu nih? Boleh, udah. Silakan yang belum subscribe dulu, dan jangan lupa tekan loncengnya supaya besok-besok dapat notifikasi kalau Cerita Kita channel mengupload video baru. Yang sudah subscribe, like, komen, dan share, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Oke, dilanjut lagi. Siapapun orangnya, Mang Kadil, Mang Yadi, jika lahan itu hasil dari kebaikan, rumah itu hasil dari kebaikan, dijamin oleh Tuhan, pasti akan dikaruniai kedamaian, aman, sejahtera. Nggak pusing, nggak bingung, pasti Tuhan mengkaruniai kebahagiaan tersebut, kedamaian tersebut. Oke, toh udah pada bunyi, bentar lagi maghrib. Ini udah sore banget tuh. Saya hanya bisa berucap, semoga kita semua senantiasa dikaruniai oleh Tuhan yang maha segala-galanya, yaitu kekuatan, kesanggupan, dan kemampuan untuk menjalani hidup dan kehidupan di alam jagat raya Pramedita ini, sesuai dengan kodratnya masing-masing, untuk selalu semakin dikuatkan keimanannya, semakin dikuatkan keislamannya. Oke, saya tutup. Sampai di sini dulu videonya, dan sampai berjumpa nanti di episode selanjutnya. Salam sehat sejahtera untuk kita semua.